Oke, kita, balik lagi bersama saya, admin dari web coding. Oke, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis ya, tidak bayar. Dan kalian di sini juga bisa mendapat wawasan baru tentang apa itu belajar pemrograman dan lain-lainnya. Kalian bisa cari di playlist dan saya udah rapikan sesuai dengan kategorinya. Kemudian kalian bisa cari videonya. Oke, di sini cari videonya ya. Oke, di sini saya akan bahas tentang PHP dasar lagi, melanjutkan tutorial yang sebelumnya karena sempat tertunda. Eh, yang sebelumnya itu sudah sampai tipe data, integer, float, dan string ya, dan array. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ini apa tuh aritmatika di pemrograman. Jadi tentang ya, metode aritmatik pada bahasa pemrograman. Jadi, metode aritmatik sendiri ini bisa dibilang sebagai pengurangan, penjumlahan, dan pertambahan dan seterusnya. Itu dinamakan metode aritmatik. Bentar saya nyari file dulu. Oke. Oke, ini filenya ya. Kalian bisa buka SMBP-nya, nyalain. Karena di sini kita tidak pakai database, kalian boleh nyalain servernya aja. Servernya itu dia Apache. Karena kita di sini nggak pakai database, kalian nyalain servernya Apache, kemudian kalian ke Google. Oke, kalian ke Google, kalian bisa ketik localhost, nama foldernya apa. Oke, oke itu salah, web coding media. Oke. Oke, di sini kita akan belajar tentang apa itu aritmatik. Oke, aritmatik adalah sebuah operator yang dimana itu fungsinya atau tujuannya untuk bisa menyumbahkan, mengurangi, mengkalikan atau membagi atau ini. Nah, di sini ada yang unik yang namanya persen dan plus plus dan minus minus. Oke, kita belajar di sini. Misalkan kita di sini saya punya variabel tiga variabel yaitu variabel angka 1, angka 2 dan angka 3. Oke, di setiap variabel ini dia memiliki nilai ya. Nilainya yang pertama itu 1000 dan ini 3 dan ini 2. Oke, di sini kita akan mempelajari bagaimana itu operator aritmatik itu bisa bekerja. Oke, di sini kita ibaratkan lagi misalkan angka satu kemudian kita tambahkan dengan angka 2. Oke, sama dengan oke. Kalian jangan lupa di echo ya. Kalau nggak di echo nanti dia nggak muncul. Ini echo. Ini salah, maaf. Echo. Oke, kalian kayak gini ya. Jadi angka 1, angka 2. Oke, nanti kalian refresh. Oke, nah, jadi hasilnya maaf. Jadi ini angka 1 tambah angka 1 benar jadi 2000 ya. Ini hasilnya 2000. 2000. Kemudian untuk selanjutnya misalkan echo angka 1 dan tambah angka 2 misalkan. Angka 2. Oke. Itu hasilnya berapa? Jadi kalau dianalogikan ini berarti ke 1000 ditambah 2 ditambah 3 berarti 1003 ya harusnya hasilnya. Oke. Oke, betul ya 1003 hasilnya. Dan kita untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian. Di sini kita bisa ngelakuin perkalian misalkan 1000 kali 1000, misalkan contoh kayak gini. Nih, 1000 kali 1000 nanti hasilnya berapa? Nah, itu ya sekitaran seginilah. Nanti berapa nih? 1 juta. 1 juta kemudian kita misalkan ini dikali gitu. Misalkan ini dikali kita gitu. Oke. Jadi ya, harusnya 3000 yang ini. Oke, jadi benar ya 3000. Oke, itu untuk perkalian dan penambahan. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang pengurangan. Sama pengurangan juga kayak gitu. Misalkan gini, variabel tambah angka 1 tambah angka 2 dikurangi gitu kan misalkan. Kurangi angka 3 misalkan.
kurangi angka 3. Dan ini kita kasih tutup dulu teman-teman, soalnya ini tutup. Oke, jadi kalau kita perhitung ya, jadi hitung misalkan 1000 ditambah 3 berarti 1003 dikurangi 1 berarti 1002 harusnya. Kita lihat. Oke, betul ya 1002. Berarti oke, kalau misalkan kita ini angka 1, misalkan angka 1 dikali angka 2 misalkan kita mau perkalian dikali angka 2. Oke. Kemudian ditambah angka 1 misalkan. Coba kalau misalkan kita analogikan berarti kalau misalkan ini angka 1, ini angka 3 nih. Oke. Oke. Kita flashback ke ini ya. Flashback ke dulu, pembelajaran dulu ini hitung-hitungan. Jadi kalau misalkan ada perkalian, ada operator itu yang didahulukan pasti kan perkalian. Nah, di sini kita kalau misalkan angka satunya 1000 dikali 1 berarti kan harusnya ininya harusnya 2. Ya, kemudian berarti ini ya angka 3, berarti ini angka 2, berarti salah angka 2. Ntar error dia angka 1. Ya, berarti 1000 kali 3 berarti harusnya 3000 dong. 3000 1000 kali 3 kan 3000 ya kan, kemudian tambah 1 harusnya 3001. Coba kita bener nggak kayak gitu. Kalau misalkan betul berarti oke, kita coba ya. Oke, bener ya. Jadi ini kita kembali ke pembelajaran dulu tentang perkalian dan penjumlahan. Jadi operator yang pertama kali dijalankan itu adalah operator perkalian. Jadi ternyata si PHP ini udah lebih pintar dan lebih pintar dari kita dan lebih jago dari kita. Jadi dia jadi angka 1 itu angka 1 atau variabel angka 1 itu dikali variabel angka 2, kemudian ditambahkan angka 3. Kalau misalkan kita balik angka 3 dan ini angka 1 gitu, gimana gitu. Hasilnya berapa misalkan? Tuh. Jadi hasilnya segini. Oke, 1003 ya sama. Atau misalkan kita ininya angka 1. Ini angka 1. Ini angka 3, 2. Oke, misalkan ini angka 2 dan ini angka 1 misalkan. Jadi 3000 dikali 1. Oke, sama ya. Oke, biar lebih jelas kita kasih ini echo br. Echo br. Oke, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Tadi 3003 harusnya. Maaf, salah saya. Tapi ternyata pinter ini. Maaf, ini salah. Harusnya ini 3. Bukan 2 ya. Ntar error lagi. Nah, oke. Oke, 3000. Oke, ini yang kedua. Oke, harusnya 3001 benar. 3001 tadi benar. Oke, berarti nah di sini ada namanya plus plus dan minus minus. Dan di sini ada tanda persen. Oke, persen di sini itu ada namanya modulo atau modulisasi. Jadi modulo ini dia sisa dari hasil pembagian atau sisa hasil dari perkalian atau pokoknya sisa hasil gitu. Jadi persen itu analogikan sebagai sisa hasil pembagian atau dan lainnya. Oke, di sini ada plus plus dan minus minus. Apa itu plus plus dan minus minus? Oke, di sini ada jadi untuk angka plus plus ini, jadi dia akan menambahkan setiap itunya satu inputan gitu atau satu angka baru. Kenapa nggak pakai angka plus 1 gitu sama gini, plus 1 gitu. Angka misalkan angka plus plus kenapa nggak pakai angka plus 1 gitu tambah 1 misalkan gitu. Nah, kenapa nggak angka per 1? Karena di PHP itu kita ada namanya increment. Increment itu untuk mempermudah kita dalam melakukan penulisan kode. Jadi fungsinya
plus itu untuk mempermudah kita, dan ada lagi untuk penggunaan variabel. Jadi kita bisa menggunakan, misalkan contoh kita variabel tes, kemudian tes, dan di dalam tes itu kita akan menampung 3 angka, misalkan angka 1, kemudian kita tambah angka 2, ya angka 2, oke. Kemudian kita tutup, misalkan kemudian kita echo. Nah, kita yang echo-nya itu bukan angkanya, tapi kita echo yang variabel tes itu, karena di variabel tes itu dia menampung nilai angka 1 dan angka 2. Oke, kita lihat. Oke, ada error baris 24. Angka, oh ini typo, maaf. Angka 2. Oke, kita kasih BR dulu biar rapi. Jadi itu ya, seperti itu. Jadi di sini ada 1004. Oke, ininya kita hidden dulu karena dia plus plus. Oke, jadi 1003. Oke, kalau misalkan ada penjumlahan dengan cara misalkan gini, tes. Tapi untuk sekarang teman-teman sekedar tahu aja dulu kalau kita misalkan angka, dan kemudian kita di sini kita panggil variabel angka. Ya, dulu kita komen aja yang di sininya, komen biar kalian paham. Kemudian kita buat variabel angka, kemudian plus sama dengan angka 2 gitu. Itu maaf teman, bentar, itu ada tipe depan. Angka 2. Nah, di sini angka 1. Nah, di sini. Nah. Oke, kemudian apa ya, ada error. Oh, maaf, typo. Ini angka, salah ya. Angka harusnya. Oke, gini. Oke, 27 apa tuh? Angka baris 27 echo tes. Oke, tesnya belum ada, kita tutup aja. Oke. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kemudian kita bisa melakukan untuk variabel gabungan. Contoh, kita buat sebuah variabel dulu, kemudian variabel itu kita tambahkan angka 1 plus angka 3, misalkan variabel angka 3, kemudian kita kasih titik untuk penghubungnya. Kita kasih angka misalkan 20, kasih titik, kita kurangi lagi angka 3 misalkan. Nah, jadi bisa seperti ini. Jadi untuk nilainya itu tidak terbatas ya teman-teman. Oke, error baris 27. Oke, ini salah. Harusnya yang dipanggil variabel angka ya. Oke, kita ganti aja. Jadi di sini. Oke, ini hapus. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, untuk pengenalan PHP dasarnya seperti itu ya, tentang operator aritmatika di PHP dasar, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk modulisasi atau persen, kalian bisa cari di Google. Oke, nanti kita akan lanjut fungsi-fungsi berikutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.